Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, nama saya Alia Kaulan Sadida Munaf, kelas 73 di SMP Negeri 153 Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, saya senang sekali bisa menyapa pemirsa untuk menyaksikan sesi bincang-bincang saya dengan seseorang narasumber. Beliau seorang guru bahasa Indonesia di Madrasah Alia Negeri 5 Tangerang. Beliau juga pernah menjabat sebagai guru bimbingan karir atau BK, wali kelas 11 dan 12. Kesibukan beliau saat ini menjadi operator lembaganya dan menjabat sebagai wakil kepala. Langsung saja kita sambut, beliau adalah Bapak Gustian Munaf MPD. Selamat malam Bapak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya izin menyapa dengan sapaan Bapak Gusti ya. Bapak boleh cerita sedikit tentang kesibukan Bapak saat ini? Ya silakan mau menyapa saya siapa saja boleh. Gusti, Gustian, Munaf silakan. Kesibukan saya seperti keseharian pada umumnya seorang guru ya, selain mentransfer ilmu juga berperan utama dalam mendidik anak-anak untuk menghadapi Indonesia emas dan berakhlakul karimah. Tentunya mereka disiapkan untuk bisa selalu siap menghadapinya. Luar biasa Pak Gusti ini. Semoga para guru di Indonesia selalu diberikan kesehatan agar dapat selalu membimbing calon generasi bangsa yang gemilang. Baiklah Pak, ini cukup menarik untuk diperbincangkan. Persoalannya yakni banyak sekali di kalangan remaja itu mengalami fenomena kesepian. Singkat pendapat Pak Gusti, apa sih fenomena kesepian itu? Ya, baik, terima kasih Alia sudah mengawalinya dengan baik. Ya, memang fenomena lonelize itu atau sering kita sebut dengan fenomena kesepian itu suatu kondisi ketidakseimbangan psikoemosional yang ditandai dengan perasaan kosong atau kehampaan diri akibat kurangnya ikatan dengan orang lain. Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terhadap lonelize atau kesepian. Perasaan sepi remaja dipengaruhi oleh pemahaman terhadap keberadaan diri sendiri yang sedang memasuki masa transisi, yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kisaran usia berapa Pak kira-kira masa remaja yang rentan mengalami fenomena kesepian? Ya, menurut Matondang itu usia sekitar 18 sampai 25 tahun adalah usia puncak di mana individu saling merasakan lonelize. Karena terjadi kesenjangan yang benar dan ada, sehingga terasa besar di antara keinginan individu untuk membentuk hubungan akrab dan kegagalan dalam menemukan hubungan. Menurut Myers juga, remaja yang lonelize itu memiliki penjelasan yang negatif terhadap depresi yang dialami. Menyalahkan diri sendiri atas hubungan sosial yang buruk. Pandangan negatif ini akan menyebabkan orang yang mengalami lonelize kehilangan kepercayaan sosial dan menjadi pesimis terhadap orang lain. Lalu bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang yang sedang mengalami fenomena kesepian dan kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Ya, baik. Kalau kita bicarakan lebih lanjut, memang banyak sekali para ahli mengemukakan tentang hal ini, bahwa salah satunya adalah Graham mengatakan bahwa lonelize dapat menyerang individu setiap saat tanpa memilih tempat atau keadaan. Individu dalam sebuah keramaian dapat mengalami lonelize karena merasa terasing. Individu tersebut merasa tidak terpenuhi kebutuhan sosialnya meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Jadi istilah lainnya adalah mereka itu merasa kesepian di antara keramaian gitu. Lonelize juga disebabkan karena memiliki rasa ketidakpuasan dengan kehidupan pertemanan. Remaja yang lonelize itu atau yang kesepian itu mempunyai sedikit teman biasanya karena merasa ditolak sehingga memilih untuk tidak bergabung dengan teman-teman sebayanya. Jadi mereka itu selalu merasa kesepian saja dalam hidupnya. Ada solusi barangkali Pak untuk menghadapi fenomena kesepian agar tidak berlarut-larut? Ya, solusi sih sebenarnya lebih ke bagaimana kita menghadapinya ya. Pada masa ini memang remaja harus menjalankan tugas utamanya, yaitu mencapai hubungan sosial yang lebih matang dengan teman-teman sebayanya. Salah satunya adalah membentuk suatu persahabatan. Nah,
Persahabatan inilah yang nantinya akan mengubah pola pikir kita menjadi lebih ke jiwa yang sosial. Nah, persahabatan adalah di mana dua orang menghabiskan waktu bersama, berinteraksi dalam berbagai situasi dan menyediakan dukungan emosionalnya. Lalu persahabatan juga merupakan hubungan yang melibatkan kesenangan. Jadi ada kepercayaan, saling menghormati, saling mendukung, perhatian, dan spontanitas. Biasanya dalam persahabatan itu pasti terjadi. Seseorang akan lebih bahagia saat mereka mengalami persahabatan dengan kualitas yang tinggi dengan sahabat mereka. Jadi banyak orang yang bersahabat itu memang membangun suatu hubungan yang berkualitas gitu kan. Sebuah persahabatan dengan kualitas yang tinggi ditandai dengan tingginya tingkat perilaku tolong menolong, kemudian keakraban dan perilaku positif lainnya, serta rendahnya tingkat konflik, persaingan dan perilaku negatif lainnya. Jadi semua dalam persahabatan yang berkualitas itu intinya meningkatkan hubungan-hubungan yang positif dan saling mendukung. Gitu Alia. Kalau kita bicara soal persahabatan, persahabatan seperti apa yang perlu ditingkatkan, Pak? Oh ya, kualitas persahabatan. Saya tadi sudah bicara tentang kualitas persahabatan, bahwa kualitas persahabatan itu merupakan suatu proses bagaimana fungsi persahabatan atau hubungan pertemanan, pertolongan, keintiman, kualitas hubungan yang dapat diandalkan, pengakuan diri, rasa aman secara emosional, terpuaskan. Jadi menurut Hartap juga kualitas persahabatan adalah hubungan persahabatan yang memiliki aspek kualitatif terhadap dukungan konflik. Dan menurut pendapat lain juga bahwa self esteem sangat mempengaruhi seseorang untuk merasakan loneliness. Self esteem itu merupakan penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap, interaksi, penghargaan, dan penerimaan orang lain terhadap individu. Sementara itu ada yang mengemukakan bahwa Coppersmith mendefinisikan harga diri sebagai evaluasi yang dibuat oleh individu mengenai dirinya sendiri, di mana evaluasi diri tersebut merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya serta perlakuan orang lain terhadap dirinya. Para praktisi juga mengemukakan ada dari Tambunan menyatakan bahwa self esteem itu merupakan suatu hasil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersifat positif dan negatif. Jadi salah satu akibat memiliki self esteem yang rendah yaitu merasa kesepian atau yang disebut dari tadi kita loneliness. Jika remaja tersebut memiliki self esteem yang rendah, remaja tersebut akan cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga. Di samping itu juga remaja dengan self esteem yang rendah cenderung untuk tidak berani mencari tantangan baru dalam hidupnya. Lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan. Cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang dimilikinya. Cenderung takut menghadapi respon dari orang lain, tidak mampu membina komunikasi yang baik, dan cenderung merasa hidupnya tidak bahagia. Berawal dari perasaan tidak mampu dan tidak berharga itulah, maka mereka mengkompensasikannya dengan tindakan lain yang seolah-olah membuat dia lebih berharga. Nah, sementara itu hanya sebagai pengakuan dirinya bahwa loneliness itu memang memiliki sifat-sifat yang negatif. Sehingga akibat yang terjadi jika remaja tersebut memiliki self esteem yang rendah, remaja akan mudah merasa cemas, stres, bahkan merasa kesepian atau yang kita sebut tadi loneliness. Sangat menarik perbincangan ini, Pak. Apalagi Pak Gusti menjelaskan dengan kata-kata yang mudah diterima. Mungkin Pak Gusti bisa memberikan kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Baik, terima kasih Alia. Berdasarkan penjelasan singkat yang dapat disimpulkan bahwa agar remaja tersebut terhindar dari loneliness atau kesepian, maka remaja tersebut harus memiliki kualitas persahabatan yang tinggi dan remaja tersebut harus memiliki self esteem yang tinggi. Jadilah remaja yang produktif, inovatif, dan motivasi yang tinggi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perbincangan kali ini.
Wow, seru dan sangat mengedukasi ya materi perbincangan kali ini. Lain waktu bolehlah kita berbincang-bincang kembali, tentunya dengan topik yang lebih mengedukasi lagi. Baiklah Pak Gusti, di penghujung acara ini saya mengucapkan terima kasih, salam sehat untuk Bapak dan keluarga. Mohon maaf saya dalam membersamai Bapak dan dalam penyampaian banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih, salam sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.